الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada ungkapan yang paling terbaik, tidak ada ucapan yang paling terindah kecuali ucapan dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus mengetahui bahwa ada ciri dan kriteria yang harus dimiliki seorang muslim agar dapat disebut dengan muslim yang sebenarnya, muslim sejati atau muslim ideal. Dan di antara beberapa ciri dan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah seorang muslim harus memiliki akidah yang kokoh. Seorang muslim harus menjaga kemurnian, kesucian akidahnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, singkat cerita disebut dengan salimul aqidah, akidah yang kokoh dan kuat. Namun sayang beribu sayang jamaah salat Jumat rahimakumullah, betapa banyak hari ini, wabil khusus akhir-akhir ini, belakangan ini kita temui seorang muslim yang tak lagi menjaga kesucian dan kemurnian akidahnya. Akhir-akhir ini kita temui betapa banyak seorang muslim yang ikut-ikutan. Betapa banyak kita temui seorang muslim akhir-akhir ini yang ikut mengucapkan, nantinya mengucapkan selamat Natal. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengucapkan selamat Natal dengan dalih atau mengatasnamakan toleransi beragama, toleransi agama. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagaimana sebenarnya Islam memandang toleransi beragama? Jamaah rahimakumullah, dalam agama Islam sebenarnya ataupun pada hakikatnya tidak pernah mengenal istilah toleransi, apalagi toleransi beragama. Namun Islam mengajarkan kepada kita, Islam mensyariatkan kepada kita semua bahwasannya ada istilah, ada kata yang jauh maknanya lebih baik dibandingkan toleransi. Islam mengajarkan kepada kita semua adalah kewajiban.
sebagai seorang muslim, wabil khusus sebagai seorang makhluk sesama manusia, ada kewajiban yang harus kita penuhi. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita, kewajiban yang harus dipenuhi adalah kewajiban untuk saling menyayangi, kewajiban untuk saling mengasihi, kewajiban untuk saling menghargai, kewajiban untuk saling tolong menolong. Tidak pandang bulu, apapun agamanya, siapapun orangnya, Islam mengajarkan kepada kita semua untuk memenuhi kewajiban sesama makhluk hidup, untuk saling menyayangi, mengasihi, menghargai, saling tolong menolong. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita semua. Begitupun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua. Nabi, seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti teladannya. Nabi pernah menolong seorang pengemis Yahudi yang buta. Di dalam sebuah riwayat yang cukup panjang dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi memberi makan seorang pengemis Yahudi yang buta. Itu dilakukan oleh Rasulullah hingga Rasul menutup usianya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan toleransi yang ada di Indonesia? Lalu bagaimana toleransi yang telah mengakar di Indonesia? Baik, kita bahas tentang toleransi. Islam memandang toleransi bahwasanya toleransi itu adalah kita jangan memaksa orang lain untuk mengikuti. Singkatnya, toleransi itu adalah bukan mengikuti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalaulah kita memandang toleransi beragama itu mengikuti, hati-hati. Apalagi erat hubungannya dengan akidah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku, ibadahilah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kalaulah kita bertoleransi sangkut paut dengan masalah akidah, kita telah merusak akidah kita, kita telah menodai kesucian dan kemurnian akidah kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah coba diajak bertoleransi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diajak bernegosiasi, yang dalam negosiasi itu erat hubungannya, ada kaitannya dengan akidah. Saat itu seorang pemuka kafir Quraisy namanya Al-Mughfirah bertanya kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad," "Ya, saya. Bagaimana kalau Mekah ini kita bagi menjadi dua?" "Apa maksudnya?" "Saya tidak tahu." "Muhammad, bagaimana Mekah ini kita bagi dua? Kau, kami, aku menyembah Tuhanmu satu hari, kau begitu pula menyembah Tuhan kami satu kali." "Oh, tidak bisa," kata Muhammad. Kemudian seorang pemuka kafir Quraisy ini kembali menaikkan harganya, tawarannya, "Kalau begitu kami menyembah, kamu menyembah Tuhan kami satu hari, Muhammad, dan kami akan menyembah Tuhanmu satu pekan." Tetap tidak bisa. Lagi ditawar, "Kalau begitu kami naikkan, kamu Muhammad menyembah Tuhan kami sekali saja, maka kami akan menyembah Tuhanmu satu bulan." Tetap tidak bisa, kata Muhammad. Dinaikkan lagi, "Kamu menyembah Tuhan kami sehari saja, maka kami akan menyembah Tuhanmu 1 tahun lamanya." Tetap tidak bisa, kata Muhammad. Terakhir Muhammad, "Saya berikan tawaran,
Bagaimana kalau kamu dan umatmu, pengikutmu menyembah Tuhan kami satu hari, maka kami akan menyembah Tuhanmu seumur hidup. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, qul," katakan Muhammad, "ayyuhal kafirun," katakan Muhammad kepada orang-orang kafir itu, katakan kepada pemuka kafir Quraisy itu, "La a'budu ma ta'budun," aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. "Wa la antum 'abiduna ma a'bud," dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Katakan lagi Muhammad, "Wala ana 'abidum ma 'abadtum," aku juga tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Katakan Muhammad kepada kafir Quraisy itu, "Wala antum 'abiduna ma 'abud," dan kalian juga tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah, kata Muhammad. "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untukku agamaku, untukmu keyakinanmu dan untukku keyakinanku, untukmu kepercayaanmu dan untukku kepercayaanmu. Demikianlah Nabi Muhammad SAW diajak negosiasi tentang akidah, namun tetap Rasulullah SAW mengatakan tidak ada yang namanya toleransi dalam ranah akidah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua tentang akidah, tentang toleransi. Artinya siapapun di antara kita yang mengatakan toleransi beragama, hati-hati berkenaan dengan ranah akidah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah makna toleransi yang sesungguhnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, lalu bagaimana dengan orang-orang muslim yang mengucapkan selamat Natal? Jamaah rahimakumullah, mengucapkan selamat Natal hukumnya adalah kekufuran, hukumnya adalah kekafiran. Loh, bagaimana bisa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha wa masih ibnu Maryam." Kata Allah Subhanahu wa taala, kafirlah orang-orang yang mengatakan apa yang dikatakan innallaha wal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah, Isa itu adalah putranya Allah. Kemudian di dalam ayat lain Allah lebih tegas mengatakan, laqad kafara alladziina qalu, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsun tsalatsa, Allah itu salah satu di antara tiga Tuhan. Wa ma min ilahin, padahal Allah itu satu, illa ilahun wahid, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Allah yang berhak disembah, Tuhan yang Maha Esa. Qul, katakan Muhammad, wallahu ahad, Allah itu, dialah Allah itu hanya satu. Allahus samad, Allah yang tempat kita meminta, lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak pula diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada satupun makhluk yang bisa menandingi dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka terbantahlah orang-orang yang mengatakan selamat Natal, Natal yang memiliki arti kelahiran. Di dalam kepercayaan mereka, di hari Natal adalah hari kelahiran Isa al-Masih yang mereka katakan putranya Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan Allah tidak pula diperanakkan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka kalaulah ada seorang muslim yang mengatakan selamat Natal, maka sama berarti ia telah mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menodai kesucian dan kemurnian akidahnya, merusak akidahnya sebagai seorang muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Sebagai penutup khutbah Jumat hari ini, ada sebuah pertanyaan yang selalu diulang di setiap akhir tahun. Lalu apa hukumnya kita melaksanakan ataupun mengikuti hari perayaan malam tahun baru? Jamaah rahimakumullah, i'lamu, ketahuilah oleh kita semua, fa'lam, ketahuilah bahwasannya malam tahun baru, peringatan malam tahun baru adalah malam ataupun ritual peribadatan orang-orang yang memiliki agama Nasrani dan lain sebagainya. Malam tahun baru adalah malam peringatan hari raya, hari besar kaum Yahudi di sebagian Eropa. Maka kalaulah kita termasuk golongan orang-orang yang merayakan hari peringatan malam tahun baru, man tasyahabba biqaum, barang siapa yang mengikuti sebuah kebiasaan suatu kaum, fahuwa minhum, maka nanti di yaumul ba'ats, di yaumul kebangkitan, di hari kebangkitan, kita akan dibangkitkan dengan orang-orang yang telah kita ikuti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, malam tahun baru harusnya kita bermuhasabah, bukan bertasyabbuh mengikuti kaum-kaum kafir Yahudi dan Nasrani. Mudah-mudahan melalui mimbar Jumat ini, melalui mimbar yang mulia ini, akidah kita terjaga, akidah kita benar-benar kita jaga, anak kita, istri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan akidah kita dengan tidak mengucapkan selamat Natal, dengan tidak mengikuti peringatan malam tahun baru di tanggal 31 Desember nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.